Perempuan satu Indonesia yang tidak tahu malu ada Nikita Mirzani. Saya kasih tahu ini Tuan. Saya ngomong langsung nih. Ini saya tidak main-main. Saya dapat dia di Jawa, saya dapat dia, saya habuk dia, kita baku pukul saya. Kenal sama. Dia sudah dengan Alex, dengan Antonio. Ada 2 nama nih disebutin ya. Tapi saya ulang lagi. Besok ulang lagi. Kita baku sikat sekarang. Waduh. Saya sudah bilang dia sudah tidak baik. Mau dilipat kata ini kita mau baku hantam guys. Oke, balik lagi dengan Fredian Sky. Di sini ada updatean apa sih untuk kalian hari ini? Subscribe-nya dulu dong. Oke, sepertinya hari ini emang belum ada updatean untuk perkembangan kasus si Pudel ya. Maksudnya dalam artian kan katanya hari Senin kemarin itu bakal ada pemanggilan gitu ya. Tapi sampai detik ini, sampai saat ini itu belum ada tanda-tanda dari berita ataupun wartawan yang sedang meliput kedatangan dari para saksi ataupun terduga pelaku ke Polres Metro Jakarta Selatan ya sampai detik ini nih gitu. Tapi ini updatean baru nih ada lagi nih dari Mami Eda gitu ya. Mami Eda siapa sih? Mami Eda ini adalah sosok yang dahulunya itu sempat ditumpangi oleh Laura atau Loli ketika di UK ya. Jadi adalah ibu dari sahabatnya Loli atau Lola ketika itu. Loli atau Laura. Kenapa jadi Lola? Nah gitu. Kenapa si Mami Eda itu begitu peduli gitu sama Laura gitu? Kenapa ketika itu Mami Eda nggak ngizinin aja, atau bukan nggak ngizinin ya? Kenapa sih nggak nyuruh untuk ya udah pulang aja, itu mama lo lagi nyari atau apalah segala macem gitu ya? Tapi ya mungkin kita ngeliat sisi positifnya, yaitu mungkin adalah keadaan di mana Mami Eda itu berusaha menolong Loli aja atau Laura ini ya ketika ada di sana gitu ya pada waktu itu. Tapi kan ketika itu mamanya si Loli ini atau mamanya Laura atau Nikita Mirzani ini kan juga ikut menyerang tuh si Mami Eda ini, dikatain inilah itulah gitu ya, dibilang pansos, numpang tenar gitu, segala macam lah pokoknya ya gitu. Sampai kasus ini melebar nih, kasus yang sedang kita bahas ini yaitu kasus dari Fadel, Nikita Mirzani dan juga Laura ini itu menyeret juga nama Mami Eda nih akhirnya gitu ya, yang dari keterangan Bang Rasman juga Mami Eda itu bakal dijadikan saksi gitu ya. Bang Rasman selalu menyebutkan Mama E, kita udah pada tahu lah pasti itu Mami Eda gitu ya, si ibu-ibu ini gitu. Wah, ini makin brutal si Mami Eda ini ya, membuat video dan juga spill semua kegiatan yang pernah dilakukan si Laura ketika di UK gitu, dan dia nggak terima nih keluarganya diolok-olok gitu ya. Kita langsung aja nonton videonya. Loli yang kasih tahu. Ya. Waduh, belum udah langsung harus ditit, harus disensor nih kata-katanya guys. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan. Buang di atas kamar. Di atas itu muat televisi itu di kamar. Jadi kalau me and my Jadi mom laki-laki anak kita lagi angkat, doing Loli live, angkat tidak sumber. sebut nama-nama orang, kalian jangan datang komen-komen sembarangan di sini ya. Jangan komen ya. Don't tahu. make me angry ya. Jadi kamu kira Loli itu ada perawat? Aduh, fucek nggak tuh? belum udah fucek aja nih Mami Eda nih. Aduh. Jangan saya diam, kamu ungkit. Jadi si Mami Eda ini juga berusaha speak up nih, bahwa ketika Laura itu berada di UK, si Laura ini udah nggak gadis lagi lah ibaratnya gitu. Kamu ungkit, saya dengan kalian juga jadi satu. Nanti saya suruh semua demi. Kalau saya ada baik-baik, saya ada diam, jangan bicara sekata di dalam seperti tadi. Oke? Jadi kalau kalian dia mau tuntut dia punya anak, punya perawat. Fucek lagi. Dia sudah dengan Alex, dengan Antonio. Ada 2 nama nih disebutin ya. Inisialnya A semua nih katanya. Waduh. Bisa dipertanggungjawabkan nggak nih kata-katanya guys? Kamu tahu
By the way, ini video yang diposting oleh akun yang diduga adalah milik ibunya si Fadel ya. Tapi katanya ini kan akun fake tuh, yang Titi Nebajide ini nih. Ya cobalah. Jadi itu perkara semua itu omong kosong. Pergi lagi dengan Fadel ya. Jelas hamil. Iya, sampai 3 bulan. Fadel kenal sama Loli di rumah saya loh. Di rumah saya kita sudah tidak ketemu masih ketemu Alex, di pacaran dengan Fadel ya. Tapi pacarannya itu hanya lewat, bukan pacaran, teman saja di live TikTok begini. Tapi tidak omong kata cinta, tidak ada kasih salam, kasih cium begini, tidak. Menurut keterangan dari Mami Eda, ternyata si Fadel ini emang udah kenal dengan Loli atau dengan Laura itu semenjak Laura masih berada di UK katanya gitu kan. Tapi statusnya waktu itu belum pacaran gitu. Dan Mami Eda bilang bahwa ternyata diduga Loli itu sudah melakukan hubungan dewasa dengan beberapa orang di sana katanya. Waduh, ini bahaya banget sih, bener nggak sih ini? Aduh, takut. Pulang nanti, sampai waktunya dia pulang, pemerintah yang kasih uang. Pemerintah yang beli, kasih dia tiket, karena kasih dia kamar sementara untuk tinggal. Sampai dia punya visa selesai, karena visanya lagi 3 bulan. Selesai, shoot! Pemerintah beli tiket. Kamu kira England ini seperti negara apa? Oke, udah cukup. Intinya gitulah pokoknya ya. Dan ketika itu Loli bisa pulang ke Indonesia dengan bantuan pemerintah di England, di UK katanya gitu ya. Dan waktu itu juga Laura sempat mendapatkan bantuan untuk rumah sementara lah, penginapannya dari pemerintah di sana katanya gitu. Kaget juga ya sama speak up yang dilakukan oleh Mami Eda ini. Coba kita baca komentar dari postingan ini apa. Oke, sebelum lanjut di update-annya, aku sedikit iklan untuk kalian semua yang lagi nyari tongsis yang simple banget ya, yang nggak ribet, bisa dibawa kemana-mana. Bukan hanya tongsis saja yang buat foto atau video, tapi juga bisa dipakai tripod gitu. Ini ada tongsis dari Selfie Stick ya. Nanti aku akan taruh linknya di sini, kalian langsung check out aja. Ini udah ada lampunya kayak gini. Keren kan? Dan ini bisa dijas sampai panjang atau tinggi 1,7 meter gitu. Tuh, bisa sepanjang ini guys. Kan yang lagi butuh tongsis, bingung mau beli kemana, yang seperti apa, beli ini aja nih, ini keren banget. Tapi sebenarnya yang jadi permasalahan adalah bukan si Laura atau Loli ini itu sudah tidak perawan atau masih perawan gitu ya, tapi tentang kejahatan yang dituduhkan selama kasus ini berlangsung saat ini adalah tuduhan aborsi dan juga di bawah umur gitu ya. Nah, yang paling berat sih memang yang kasus aborsi ini yang katanya sampai 2 kali gitu. Masalah si Laura ini sudah pernah melakukan hubungan intim sebelumnya atau tidak gitu, ibaratnya sudah pernah melakukan atau tidak, even itu bukan sama Fadel sih. Yang jelas pada saat ini yang dipermasalahkan adalah soal itu tadi ya, aborsinya itu gitu. Dan juga apa ya, brainwash yang dituduhkan sejauh ini kan juga cukup marak kita dengar nih, sering kita dengar nih komentarnya. Bukan masalah dia pernah FAK dengan siapa saja di UK, yang harus dipertanggungjawabkan adalah peristiwa Hamidun dan juga aborsinya di bulan April dan Juni. Jangan menggiring seolah-olah yang dipermasalahkan adalah perawan atau tidak. Kelihatan di sini pihak sebelah mau cuci tangan. Nanti akan dibuktikan di pengadilan dengan visum dan saksi-saksi serta bukti-bukti chat. Betul, itu sih inti permasalahannya seperti ini. Ketika itu kan Loli sempat pulang nih katanya kan. Ya sempat ramai juga lah, pasti di antara kalian yang nonton ini pasti udah paham. Waktu itu Loli sempat pulang nyari ibunya
Tapi malam-malam, bahkan menjelang pagi, subuh, katanya jam 3 kalau nggak salah ya. Koreksi kalau aku salah. Jadi kan emang nggak dibukain pintu tuh sama ibunya ketika itu ya, gitu. Karena waktunya juga udah nggak pas ya jam segitu. Walaupun ketika itu katanya menurut keterangan Laura juga diantar oleh Fadel dan juga kakaknya si Martin kalau nggak salah. Tapi emang Nikita masih ya mungkin masih kecewa lah dengan anaknya ya, atau juga masih mungkin egonya masih tinggi lah, mungkin ini ya. Jadi belum mau nerima si Lola lagi, si Laura. Kenapa jadi digabung gitu ya, Loli sama Laura jadi Lola? Suruh pembantu yang terima, kau dia tidur dengan pembantu. Kalau kau masih marah, jelas kamu marah, terima. Anggap saja kau tidak kenal dia. Biarkan dia jalan di situ. Kau sudah tahu Fadel, mereka itu kan keluarga laki-laki semua. Terus kenapa kau kasih biar dia? Dia mau tidur di mana? Dia mau tidur di bandar udara? Atau dia mau tidur di pinggir jalan kota Jakarta? Atau lu mau suruh dia gembel di jalan? Kau tidak tahu malu kau, perempuan ibu satu yang tidak tahu diri. Dia mau cari masalah, perempuan tidak baik ini, perempuan tidak baik. Makanya Loli tidak suka memang. Loli itu mau bikin anak di England. Loli itu mau hamil di England karena tidak mampu bayar uang sekolah. Jalan satu-satu dia hamil. Lah, oh iya, si Lola. Astagfirullahaladzim, kenapa Lola mulu ya? Si Loli mau bikin anak di England. Maksudnya biar pemerintah bayarin gitu apa gimana sih? Dia hamil tuh tidak bisa buat apa-apa. Kau mau bikin apa? Kau sudah lepas tangan. England, kau jangan main-main. Kau jangan datang main-main di sini. Dia tangkap kau. Kau bilang saya kena polisi kas masuk kau di Komarka. Sekarang pun kau mau bilang keluarga kera, langsung polisi pergi ke tuh kau punya pintu kalau kau tinggal. Nah, kata-kata itu nih yang bikin gedek ya. Si Mami Eda ini sampai saat ini dikatain yaitu tadi manusia 4 huruf itu gitu. Di UK. Kau punya mulut itu tidak bisa di England. Kau punya mulut itu tidak bisa. Kau hanya tapaleuk di Jerman. Kau tapaleuk di Jerman sana atau di mana lobang kah? Itu kau pergi ke sana. Sekarang pun kau tidak bisa beli visa lah. Ada visa. Karena kau pemulut kurang ajar. Nama musuh terkeliling di seluruh dunia. Kau jangan main-main, perempuan. Kau main-main terlalu nanti selipat kau habis ulang lagi. Besok ulang lagi, kita baku sikat sekarang. Saya sudah bilang, dia sudah tidak baik. Mau dilipat katanya ini kita mau baku hantam guys. Bukannya NM nggak mau buka pintu pada saat itu. NM nggak mau buka pintu karena diantar jam 2 malam nih. Jam 2 nih katanya ya. Mana ada seorang ibu nggak marah banget diantar jam 2 malam anak gadis katanya gitu. NTB dilawan katanya. Oh, Mami Eda dari NTB mungkin ya. Betul, seandainya malam itu dibukain pintu nggak akan terjadi seperti ini. Ibu anak itu awalnya di asrama, tapi kenapa anak itu di rumah ibu gitu. Nah ya juga baru inget nih kita tuh sempat bilang ya ketika itu kenapa berani-berani dia nampung Loli itu ya waktu di UK gitu, sehingga si Loli ini keluar dari asrama. Bahkan katanya nih diduga si Mami Eda dan juga anaknya ini yaitu sahabat dari Laura ini menjemput Laura di asrama untuk diajak tinggal di rumahnya. Itu tuh apa tujuannya ketika itu gitu. Yes, sangat betul banget apa yang dikatakan sama Mama Eda, sependapat dengan saya. Padahal Fadel udah nganterin ke rumah ibunya, malah nggak dibukain pintu katanya. Kali ini aku dukung Mami Eda katanya. Kalau Eda gelut sama NM, gue pegang Eda, fisiknya kuat dia kata. Waduh, the power of mama gitu ya maksudnya. Apa gimana nih? Berani karena nggak di Indo. Iya sih, aduh kata-kata yang tadi fucek itu, waduh capek.
capek nih ngeditnya guys. Harusnya sih hari ini tuh ada jadwal untuk penyidikan ya, naik ke penyidikan ya untuk disidik gitu. Tapi belum ada updatean apa-apa sih. Tapi dari pesan Bang Fahmi kemarin, memang Bang Fahmi sendiri pun sebagai kuasa hukum itu nggak bisa memastikan. Bu Nurma sendiri yang Humas Polres Metro Jakarta Selatan ketika itu juga tidak bisa memastikan harinya, tanggalnya itu kapan. Kemungkinan memang hari Senin gitu ya. Tapi ternyata hari ini kayaknya belum ada kabar apa-apa. Ya kita tunggu dari penyidik aja deh nanti ya yang bakal ngasih informasi tersebut. Kemudian pasti juga bakal disampaikan oleh Bu Nurma selaku Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Sekalian lagi butuh mikrofon juga wireless, bisa kalian check out juga, linknya ada di bawah sini. Untuk informasi lengkapnya kemarin juga aku udah sempat cantumin linknya di video atau di konten sebelumnya ya gitu. Langsung check out sekarang juga. Oke, jadi ada sebuah artikel dari tribunnews.com. Ini kita bisa tegaskan tak ada kata damai untuk Fadel Bajide, sebut akan ada kejutan besar gitu ya. Kita tunggu aja kelanjutan kasusnya seperti apa. Untuk hari ini aku tunggu-tunggu, ternyata hari ini belum ada updatean. Katanya ada pemanggilan saksi juga ya, dan terduga korban, tapi ternyata mungkin bakal di-reschedule lagi sama pihak penyidik atau apa, atau mungkin nunggu kesiapan dari saksi atau segala macam, ada yang berhalangan atau segala macam. Karena pada hari pemanggilan itu semuanya tuh diwajibkan hadir untuk saksi, termasuk Nikita Mirzani di dalamnya, dan juga ada sahabat-sahabatnya di dalamnya sebagai saksinya itu harus hadir semua gitu, termasuk si Fadel sebagai terduga pelaku gitu. Oke deh, itu sedikit updatean hari ini ya, nanti aku akan update lagi. Aku masih penasaran apakah iya Bang Rasman nanti bakal bisa menghadirkan saksi ya. Katanya bakal ada saksi dari UK, termasuk Mami Eda tadi, dan juga ada yang berinisial A gitu. Siapa kira-kira ya? Ya udahlah, kita tunggu aja nanti ya kelanjutannya seperti apa. Sampai jumpa di video selanjutnya.